Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya sehingga kita boleh hadir mengikuti kebaktian syukur memasuki gedung gereja baru cabang kebaktian Bambu pada hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu kami silahkan kepada Bapak Mantan Kepala Desa Bambu untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini atas perkenanannya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini di dalam rangka untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu merupakan suatu kegiatan kesyukuran atas dimanfaatkannya rumah ibadah ini. Saya sejak awal daripada kegiatan ini, perencanaan kegiatan di sini, memang saya terlibat. Saya komunikasi dengan Pak Herman, bahkan lokasi sesungguhnya banyak yang minta ini lokasi saya. Tetapi setelah beliau datang menghubungi saya, rupanya ini untuk peruntukan rumah ibadah, langsung kita cocokkan pada hari ini. Jadi dengan berdirinya rumah ibadah di wilayah Bambu ini, saya anggap ini adalah satu keberhasilan yang ada di Bambu. Suatu keberhasilan yang sangat bagus, karena dimana bahwa selama ini barusan kali ini ada namanya rumah ibadah atau gereja di Bambu. Ini suatu pembuktian bahwa adanya suatu kerjasama yang baik antara kita sebagai kami orang Islam, saya mendukung. Tentu kita lebih mengutamakan hal ini bagaimana kita berbaur dan kita lebih mengutamakan toleransi. Walaupun saya sudah selesai jabatan saya sebagai kepala desa, tetapi kalau mengibaratkan itu listrik tidak pernah turun sebanding saya untuk memberikan dukungan dalam rangka khususnya rumah ibadah kita. Dan sekali lagi kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga besar sekali kegiatan keluarga, acara pernikahan, sehingga saya hadir sebentar menemui Bapak Ibu sekalian di sini. Karena saya pikir, wah jangan sampai Pak Pendeta bilang kenapa mantan Pak Desa tidak mau hadir, sehingga saya sempatkan waktu saya berpakaian begini, karena setelah ini saya langsung ke acara. Jadi tentu dengan segala hormat saya mengucapkan permohonan maaf karena saya tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Kira inilah sepakat kata, ada selesai keindahan Pak. Sebenarnya kita akan bersama-sama pikirkan bagaimana daripada kegiatan yang ada di sini. Sekiranya ini yang saya disampaikan dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf dan harus saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.
susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat istirahat dan doa. Baiklah, kita lanjut kepada acara yang kedua, yaitu ibadah. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwa jadwal kebaktian untuk hari esok tanggal 25 Juli 2021 diatur sebagai berikut. Di Jemaat Induk di tempat ini akan ditempati untuk ibadah perdana, dan di cabang di Jemaat Induk itu pada pukul 6 yang masuk sektor 2, pada pukul 9 sektor 3, dan pada pukul 5 sore sektor 1. Dan pada hari esok juga akan dijalankan undi khusus untuk sentralisasi gaji pendeta GKSD. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan yang akan melayani kita pada pagi hari ini dikasih pendeta Erwin Wasil oleh PMI-SDH. Kita masuk dalam ibadah kita memuji Tuhan dari Mazmur 122 ayat pertama. Kiranya semuanya jadi di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah persekutuan jemaat kita. Suatu kerinduan yang luar biasa untuk memiliki sebuah bangunan gedung gereja untuk kita tempati melewati kebaktian, dan Tuhan menjawab pergumulan kita. Dan saat ini kita sudah boleh masuk di dalam rumah Tuhan yang telah siap untuk kita gunakan. Maka marilah kita bersama-sama membuka nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 265. Kita bernyanyi pada baitnya yang pertama dan kedua. Bukan karena upahmu dan
Saudara-saudara, tibalah saatnya kita akan membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini telah saya persiapkan di dalam kitab Yeremia. Yeremia pada pasalnya yang ke-29, pada ayatnya yang ke-10 hingga pada ayatnya yang ke-23. Kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-29, pada ayatnya yang ke-10 hingga pada ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan kita belajar kebenaran firman hari ini, mari kita satu di dalam doa mohon pertolongan kuasa Allah. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk ya Allah, masing-masing hati kami datang di hadapan-Mu melafazkan syukur. Syukur karena kami menyaksikan dan menikmati sungguh luar biasa kasih setia dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami di tengah tantangan dan di tengah-tengah pergumulan hidup. Semuanya dapat kami lewati karena kami menikmati cinta dan pertolongan daripada-Mu. Saat ini ya Allah, satu-satu persekutuan umat, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kerinduan dan harapan kami memiliki sebuah gedung rumah Tuhan untuk kami melewati kebaktian bersama di dalamnya. Dan saat ini ya Allah, Engkau telah mendengarkan seruan dan permohonan kami. Dan Engkau telah mempersiapkan bangunan ini, rumah-Mu yang kudus yang telah siap untuk kami pergunakan. Melandasinya ya Allah, kebenaran firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca dan belajar firman ini, kami mohon campur tangan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Biarlah kuasa Roh Kudus mampukan kami, sehingga ketika kami membaca dengan baik dan benar firman ini, kami dapat mengerti, dan ketika kami melewati perenungan di dalamnya, kami diberikan kemampuan untuk memahami dan mengerti sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup ini dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di tengah-tengah dunia. Biarlah urapan kuasa-Mu mampukan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat memperkatakan kehendak, sehingga melalui firman hari ini semua kami diberkati dan kami menjadi berkat di dalam dunia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-29, pada ayatnya yang ke-10 hingga pada ayatnya yang ke-23, kebenaran firman Tuhan
demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas takhta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar berserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan, semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutub, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutub oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, ialah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah bersinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan di namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah mendengarkan firman ini, dan ketika kita masuk dalam renungan, kita percaya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita menyanyikan firman Tuhan tadi dengan bernyanyi bersama dan nyanyian Koran Tafsir Jumat 282.
namun kita masih harus meminta untuk Tuhan memberikan kita berkat-berkat Tuhan sehingga kita dapat membangun sebuah rumah Tuhan. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan gempa bumi, kita menyaksikan bahwa luar biasa kita diperhadapkan dengan situasi gempa. Ketika saya berdoa sebelum pekerjaan dimulai untuk merombak gereja, saya menangis. Sekalipun bukan saya yang membangun gedung gereja itu, bukan, tetapi saya percaya bahwa jerih lelah keringat umat Tuhan sehingga gereja itu bisa berdiri. Tetapi dengan suatu keyakinan, di dalam doa saya percaya kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan Tuhan curahkan bagi jemaat, sehingga gedung rumah Tuhan yang akan dirobohkan ini pasti Tuhan akan siapkan bagi jemaat. Dan saudara, kita menyaksikan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Kita mendapatkan 2 bangunan gedung gereja, 1 di Jemaat Indo dan 1 di cabang kebaktian. Ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, Jemaat Bukit Sion Mamuju. Dan hari ini saudara-saudara, kitab Yeremia pasal 29 pada ayatnya yang ke-10 hingga pada ayatnya yang ke-23, saya mengangkat sebuah tema masa depan kita dalam jaminan Tuhan. Saya rangkumkan tema ini pada ayatnya yang ke-11 dalam pembacaan kita tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara, kita tak perlu takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya, sungguh teramat indah. Coba saudara kita renungkan gempa bumi yang terjadi di tengah-tengah kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan goncangan yang luar biasa. Sekalipun mungkin kita ketakutan, kita mengalami trauma yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita rumah-rumah kita yang roboh. Tapi kita menikmati bahwa Tuhan menjaga dan melindungi. Saudara, janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka berada di pembuangan di Babel. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan di Yerusalem ke Babel. Saudara, orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang seperti ini, tidak ada harapan. Ini Tuhan datang dengan janji firman yang menguatkan. Di tengah-tengah ketidakharap ada harapan, di tengah-tengah menghadapi penghukuman, mereka berpikir Allah akan meninggalkan mereka, tapi itu tidak terjadi. Allah tetap mengasihi, Allah tetap melindungi, menyertai mereka. Di tengah situasi yang seperti ini, saudara-saudara, tidak ada harapan bagi kehidupan mereka. Tetapi dengan janji firman Tuhan nyata menguatkan kembali iman mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dalam
dalam doa, jam-jam doa, majelis jemaat bersama dengan panitia pembangunan. Juga ke depan kami sangat mengharapkan tidak ada anggota jemaat, ada pemimpin-pemimpin BPK yang juga hadir untuk duduk bersama berdoa menggumuli akan persekutuan gereja ini, menggumuli untuk rencana pembangunan gedung gereja ini. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, saudara, tentu ada begitu banyak kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Tetapi selalu dengan sadar kita datang terus meminta kepada Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana bangsa Israel di tengah-tengah ketidaksetiaan mereka berada di tanah pembuangan, di tanah Babel, tapi Allah begitu mengasihi mereka. Kenapa? Karena Allah selalu membuat dan selalu melakukan dan sudah merancangkan segala hal yang baik bagi kita. Dia selalu mau melihat kita terus baharui hidup kita dan semakin intim datang kepada kita. Kemarin saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Membangun rumah ini berbicara mengenai rumah rohani, untuk membangun mazbah doa dalam kehidupan keluarga. Saudara, mazbah doa dalam keluarga itu luar biasa, sangat penting untuk menguatkan iman dalam keluarga, untuk menguatkan iman di dalam persekutuan jemaat. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Ini berbicara tentang pembaharuan hati. Pembaharuan hati dalam arti bahwa kehidupan mereka yang lama mau diubah menjadi manusia-manusia yang baru, hati yang baru yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara bisa bandingkan itu, baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 pada ayatnya yang ke-10. Saat rumah doa itu sudah dibangun, di mana ada ujian dan penyembahan di hadirat Tuhan, dan hati kita siap menjadi tanah yang baik, saat itulah Tuhan menaburkan benihnya, sehingga benih itu dapat tumbuh dan berbuah. Saudara, saat ini rumah Tuhan sudah ada. Tuhan sudah memberikan hadiah yang luar biasa bagi kita. Ini hadiah. Hadiah yang luar biasa, karena tidak ada cerita kita hanya bisa bergotong royong, dana kita tidak kita keluarkan. Hadiah yang cuma Allah berikan kepada kita. Dan mari saudara, kita jaga rumah Tuhan. Jaga di dalam artian bahwa terus kebun kita terus dibangun, diisi dengan benih-benih yang baik. Benih-benih firman Tuhan yang terus ditaburkan dan terus kita menghasilkan buah-buah yang baik. Teristimewa saudara, kita sebagai satu persekutuan jemaat sementara ini bergumul bagaimana sehingga kita dapat membangun sebuah gedung gereja yang permanen di jemaat ini, dan itu membutuhkan pergumulan yang luar biasa. Saudara yakin ketika saudara dan saya satu-satu persekutuan umat Tuhan bergandengan tangan menggumuli akan apa yang saat ini kita harapkan, niscaya pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan bagi kita. Di tengah gempa, kita menyaksikan pintu-pintu berkat luar biasa Tuhan memberikan bagi kita. Hadiah rumah Tuhan, 2 bahkan rumah pastori 1, untuk kita bisa gunakan di tengah-tengah persekutuan.
dalam ketakutan, terus taruh pengharapan kepada Tuhan. Hidup dan mengandalkan Tuhan. Maka di tengah goncangan, saudara akan tetap ada dalam perlindungan. Ingat saudara, masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup saudara akan senantiasa aman dalam perlindungan. Biarlah rumah Tuhan ini, rumah doa yang sudah Allah berikan kepada kita, yang merupakan rancangan Tuhan bagi jemaat ini, dapat kita pergunakan dengan baik untuk memuji menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Dan ketika kita keluar dari rumah Tuhan ini, kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghasilkan buah-buah rohani. Kita berakar kuat, dan dalam berakar yang kuat kita mampu menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kita. Iman kita semakin bertumbuh. Jangan kita keluar, kita sudah dikasih hadiah cuma-cuma, tapi kita sia-siakan. Kita tidak mempergunakan rumah Tuhan ini. Untuk itu mari saudara-saudara, kiranya firman hari ini menguatkan iman saudara dasar, bahwa kita merenungkan sebagai manusia ada begitu banyak kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Tetapi rancangan Tuhan senantiasa rancangan yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan kehidupan dalam jemaat. Amin. Firman. Mari kita bersyukur. Ya Allah, hamba-Mu tak berhenti berkata-kata menyampaikan kehendak melalui firman ini. Hamba-Mu percaya firman ini jauh dari kesempurnaan ketika hamba-Mu menaburkan firman ini. Tetapi ya Allah, Engkau adalah sumber kesempurnaan yang akan menyempurnakan firman ini di dalam setiap masing-masing hati umat. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah Tuhan ini, dengan Roh Kudus menguatkan iman mereka untuk senantiasa dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita akan sambil memberikan persembahan syukur kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap hidup jemaat 146 pada baitnya yang pertama hingga pada baitnya yang terakhir.
Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu ya Allah. Karena kasih setia dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa di dalam kebaktian syukur selaku satu persekutuan umat-Mu dalam jemaat Bukit Sion Mamuju. Kerinduan dan harapan kami untuk memiliki sebuah gedung gereja di cabang kebaktian Bambu yang selama ini kami hanya melewati kebaktian di rumah jemaat. Dan atas kasih setia dan perlindungan daripada Tuhan, atas berkat Tuhan, maka saat ini ya Allah, melalui gereja Reform Injili, Tuhan telah menggerakkan hati pemimpin-pemimpin gereja ini. Dan dengan sukacita mereka dapat mempersembahkan gedung gereja ini untuk kami tempati melewati kebaktian dan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan dilaksanakan di tempat ini. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena rancangan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap umat yang dengan setia akan mengambil bagian dalam kebaktian di cabang kebaktian Bambu ini. Biarlah di dalamnya ya Allah, umat Tuhan semakin setia dalam mengambil bagian dalam jam-jam kebaktian di dalam persekutuan di cabang kebaktian Bambu ini. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan buka jalan, sehingga dengan perkembangan jemaat ini ya Allah, jemaat ini sudah dapat dimandirikan. Mereka dapat berdiri untuk mengurus akan persekutuan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau campur tangan dan berkati, sehingga kami boleh terus menyaksikan kemajuan demi kemajuan di tengah-tengah persekutuan cabang kebaktian Bambu. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu dengan setia mengawasi jalannya pembangunan ini. Baik itu sebagai pimpinan gereja kami dari tingkat sinode, baik yang dipercayakan sebagai panitia pembangunan gedung gereja, yang juga mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini. Tuhan memberkati semua mereka yang dengan setia mengambil bagian di dalam, sehingga jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Tapi jerih lelah mereka Tuhan Allah perhitungkan dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa menyerahkan pimpinan gereja kami. Tuhan memberkati mereka sebagai pimpinan gereja Kristen Sulawesi Barat, sehingga di dalam membangun kemitraan kerjasama di dalamnya yang Allah, kami selaku persekutuan jemaat juga menikmatinya, dan saat ini kami menikmati. Tuhan terus memberkati pimpinan gereja Reform Injili, mereka yang dipercayakan oleh gereja Reform Injili dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jerih lelah mereka ya Allah, sehingga baik sebagai pimpinan gereja Reform Injili dan yang dipercayakan untuk mengurus akan proses pembangunan gedung gereja ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Tukang-tukang yang sudah bekerja kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Allah, sehingga semua tangan-tangan yang sudah bekerja membangun gedung gereja ini, tangan Tuhan yang akan terentang memberkati mereka, sehingga mereka juga menyaksikan dan menikmati
kerajaan sorga. Ketika kami bersyukur di tempat ini, kami terus berdoa, menyerahkan terkasih hamba-Mu Mama Junjung, terkasih Papa Junjung, yang terus bergumul dengan segala penderitaan sakit penyakit. Ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan, angkat dari segala kelemahan tubuh yang mereka alami, sehingga terkasih Mama Papa Junjung senantiasa diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Jerilah mereka yang Allah, Mama Papa Junjung, terkasih Pak Herman Keken, ketika berada di rumah Tuhan yang selama ini kami melewati kebaktian. Jeripaya mereka Tuhan tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Mereka dengan sukacita mempersiapkan tempat kebaktian untuk kami melewati persekutuan. Tuhan, kami serahkan hidup keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan mereka ya Allah, sehingga melalui hidup keluarga ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan seluruh segenap majelis jemaat Bukit Sion Mamuju sebagai panitia pembangunan gedung gereja permanen di dalam jemaat ini. Tuhan, tuntun dan sertai semua kami, sehingga kami dapat terus bergandengan tangan bersama-sama dengan semua umat dalam jemaat untuk menyaksikan akan karya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami untuk dapat memulai pelaksanaan pembangunan gedung gereja permanen di lokasi yang sudah siap, biarlah Tuhan nyatakan itu bagi kami, sehingga peletakan batu pertama untuk memulainya pembangunan gedung gereja permanen di tempat yang sudah tersedia, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga semuanya juga boleh terlaksana tepat pada waktunya dalam kasih dan rancangan Tuhan bagi jemaat ini. Terima kasih ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami terus berdoa menyerahkan jemaat ini ya Allah. Kami tahu saat ini penyebaran virus corona yang sungguh luar biasa dan varian baru yang terjadi. Kami pertaruhkan jemaat ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah anakmu Yesus, sehingga virus maut sekalipun tidak akan tembus masuk ke dalam tubuh setiap jemaat. Jemaat ini ditutup bungkus oleh kuasa-Mu ya Allah, sehingga dimanapun mereka berada, mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya akan karya Tuhan, dan ajarlah semua jemaat dengan Roh-Mu yang kudus mengingatkan setiap umat-Mu untuk tetap taat protokol kesehatan kemanapun mereka ya Allah. Karena dengan mentaati protokol kesehatan, ini juga merupakan salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa menyerahkan pimpinan bangsa dan negara kami, pimpinan yang ada di Provinsi Mamuju, Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamuju. Tuhan berkati semua mereka yang mengambil bagian dalam kepemimpinan untuk bangsa dan negara, untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju ini. Biarlah ya Allah, pulihkan bangsa kami, pulihkan Provinsi Sulawesi Barat, pulihkan kota Mamuju dari penyebaran virus ini. Kami yang sementara memulai membangun, kami yang sementara memulai untuk menjalani hari-hari hidup ini, biarlah semua proses dapat kami jalani karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam kebaktian syukur ini, dengan sukacita kami sudah boleh mengulurkan tangan kami, memberikan persembahan syukur melalui pundi-pundi, bahkan melalui kotak pembangunan. Tuhan berkati semua yang telah kami persembahkan ini, dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola dengan baik dan benar untuk kemajuan pelayanan di dalam jemaat. Dan bagi semua kami umat yang telah mempersembahkan persembahan ini, dengan iman kami percaya kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi kami akan menjalani hari
ucapan syukur kami datang dan persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan bersama kita mengucapkan doa Bapa kami dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat kami berdiri dan bersama kita puji Tuhan yang melengkapi jemaat 239. Thank you.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam acara sambutan, terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Selmas Yefta untuk membawa kita dalam sesi lelang.